Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan dari tarikan energi kamu dengan si dia untuk kita lihat bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung aja kita mulai Capricorn. Ini dia set. Ada Six of Wands reverse, kemudian ada energi dari Three of Pentacles. Kemudian ada energi Page of Cup, Seven of Wands, kemudian ada energi dari The Fools, dan berikutnya di situ ada energi dari Nah, berikut ada energinya di sana Queen of Swords, kemudian ada energi dari The World, kemudian di situ ada energi dari Three of Cup reverse, dan berikutnya ada energi dari Justice ya. Nah, kalau Mari lihat kamu agaknya lumayan keras ya untuk di beberapa waktu belakangan hari ini dan sampai saat sekarang. Mari lihat kamu tegas banget sama si pasangannya kamu bisa aja juga menunjukkan ketegasannya kamu dengan cara tindakannya kamu atau omongannya kamu ke si dia gitu. Belakangan kamu entah sering mengkritik dia gitu ya. Atau kamu kayak seperti ngemop dia ya, kamu seperti kayak mengancam si pasangannya kamu ini gitu loh. Karena tentu saja ada sesuatu yang dia lakukan yang nampaknya benar-benar sebuah kesalahan di matanya kamu gitu ya. Dan kamu bukan lagi tipe orang yang kayak malu-malu gitu ya untuk menyampaikan aspirasinya kamu ya. Untuk menyampaikan pikiranmu, perasaannya kamu gitu ya. Kamu sudah cukup dewasa untuk berani terbuka kepada orang lain, terutama kepada si pasangannya kamu, sehingga disitulah Mari lihat kamu belak-belakan ya. Kamu makanya di sana kayak, kamu nggak boleh kayak gitu dong kalau ngomong sama aku, misal gitu ya. Kamu berani ngomong demikian gitu ya, dan kamu kayak straight to the point, tanpa kayak pakai tedeng aling-aling gitu ya. Nggak pakai kayak beb kamu jangan gitu dong. Mari lihat bisa jadi kamu nggak begitu intonasinya, tapi lebih kamu kok kayak gitu sih sikapnya gitu ya ke si pasangannya kamu. Nah di sini ada modelnya itu tuh mungkin kayak kamu ngelihat seseorang ini tidak cukup integritasnya dia sebagai pasangannya kamu gitu ya. Karena memang Mari nampak bisa-bisa si pasangannya kamu ini tuh entah dia masih bocil gitu ya, usianya dia masih lebih muda ternyata dari kamu gitu ya, atau knowledge-nya dia, pemahamannya dia tentang hidup, pemahaman dia tentang sebuah relationship bisa-bisa itu tuh masih sangat amat sedikit sekali. Jadi kayak masih pakai gaya serampangan dianya ya ke kamunya gitu kan. Memang mungkin yang dia lakukan tidak menyakiti kamu gitu ya, tidak menyakiti kamu secara langsung. Namun ya tadi, kamu ini kan orang yang kayak kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Dan itu yang bikin kamu kayak ngerasa ya kamu harus speak up sama si pasangannya kamu ini. Kamu harus tunjukin posisi dirimu atas sikapnya dia, omongannya dia gitu ya, tindakannya dia. Secara bahkan ini bisa kepribadiannya dia gitu ya, untuk hidup pribadinya dia gitu ya. Tapi ya jelas tadi bahwa adalah sesuatu yang kamu lihat nggak genah dari si pasangannya kamu ini gitu. Makanya kamu tanpa tedeng aling-aling di sini kalau Mari nampak kan. Kayak usia boleh muda, tapi ya nggak bisa terlalu ditoleransi menurutmu si pasangannya kamu gitu ya. Atau dia boleh aja suaminya kamu gitu kan, tetapi ya sebagai seorang istri kamu juga punya hak berbicara, hak bersuara gitu ya kan di sana. Jadi kamu kayak yang ingetin sama dia, kira-kiranya ya, ini contoh-contohnya aja, kamu bisa kayak ingetin sama si dia, kamu ini tuh loh sudah jadi suaminya aku, jadi kalau jadi suami itu gitu ya. Atau walaupun kamu tahu bahwa pasangannya kamu ini tuh sebenarnya orangnya agak manja, ini Mari lihat ya,
Tapi kayak yang kayak memanjakan dia oke, namun ketika dia salah bukan berarti kamu akan mau tutup-tutup mata saja. Kayak gitu ya, atau ada sesuatu yang kamu rasa tidak cocok sama dia gitu ya, kamu nggak bisa dalam gaya terus memanjakan dia. Mesti ada ketegasan di sela-sela kamu memanjakan si pasangannya kamu ini. Dan di sini ada kayak isunya itu adalah tentang perselingkuhan gitu ya. Atau dia kayak kamu nggak seneng gitu ya, dia lagi deket nih sama cowok lain, sama cewek lain. Atau mungkin dia lebih kayak ngebelain temen-temennya dia, ya bela-belain menghabiskan waktu, bela-belain lebih mengutamakan komunitasnya dia, saudaranya dia, keluarga asalnya dia. Nah, ini yang kamu kurang seneng jadinya gitu ya kan, untuk beberapa di antara kalian. Jadi kalau mari lihat memang kamu itu kan perlu dan butuh gitu ya untuk mendapatkan status mampu mendominasi relationship gitu ya. Nah, makanya kamu di sini tuh kayak selalu mau ada niatan mengatur, mengontrol. Tapi ini mengatur dan mengontrolnya kalau mari tangkep ya, tanpa niatan untuk melambungkan kamu tinggi-tinggi atau mau mengejilat kamu, enggak ya. Tapi di sini tuh mari lihat, walaupun kamu mau ngatur, walaupun kamu mau ngontrol, tapi di situ tuh yang benar gitu loh, membawa dia ke arah yang benar, mau membawa keselamatan dalam relationship ini, gitu, ya kan? Nah jadi kayak yang kamu harus selalu berbunyi, mari lihat, kamu harus selalu merasa harus selalu berani untuk mengambil tindakan seperti itu, ya. Dan ya kalau dia benar pasti akan kamu support, tapi kalau dia salah pasti akan kamu kritik gitu ya kan, sistemnya kamu di sana. Nah, dan tentu saja model kritik sikapnya kamu saat sekarang ini ya, entah itu mengkritik namanya gitu kan, ini tuh mari nampak agaknya bikin si pasangan kamu kewalahan gitu loh, agaknya bikin pasangan kamu kewalahan. Si pasanganmu ini dengan naifnya dia itu tuh yang berharap ini, oh maunya kamu jangan kayak gitu ya, maunya kamu itu tuh ya udahlah paham-paham aja lah, maunya kamu ya mengerti aja lah, kamu maunya itu ya toleransi aja, nggak usah kamu terlalu bawel ke dia, jangan bikin dia terpojok, jangan bikin dia kayak ngerasa dia bersalah. Nah seperti itu ya, maunya seseorang ini tuh kalau kamu pun mau ngomong sama dia, tapi ngomongnya itu tuh pelan gitu loh, ngomongannya itu tuh lembut di sana ya, dan ya agak-agak kesentil ini ya perasaan dari si pasangannya kamu, egonya dia bisa-bisa di situ tuh tersakiti gitu kalau mari lihat ya dengan belak-belakannya kamu ini. Nah cuman gini, kalau untuk cemberut terus-terusan gitu ya, menyikapi atau reaksinya dia atas aksinya kamu, mari lihat ya mungkin bukan itu yang tindakan yang akan dia lakukan gitu kan. Adalah di sini tuh, daripada aku dimarahin terus sama Capricorn, udah deh aku ambil hati Capricorn gitu ya kan. Aku ambil hati Capricorn aja, soalnya dia juga nggak kuat gitu loh. Misalnya kalau kayak kamu bawel hari ini, takut juga dia itu tuh bawelnya kamu berlanjut sampai besok, sampai lusa gitu ya kan, nggak mau dia, nggak kuat dia kayak gitu loh ya. Jangankan untuk sampai memikirkan besok, boleh-boleh dia misalnya kamu marah pagi hari, maunya dia siang hari nanti kamunya itu tuh sudah tenang lagi gitu, sudah sweet lagi, maunya dia tuh cepet, jangan berlarut-larut kamu, dan jangan terlarut-larut kondisi dan keadaan yang boleh-boleh agak canggung lah jadinya kan. Seperti itu, biar meredalah tensinya kamu gitu loh, biar kembali kalian itu tuh sayang-sayangan di situ ya. Karena paling nggak kuat dia kalau lihat kamu itu tuh dalam kondisi yang tegas gitu, nggak sanggup dia, maunya dia memang mesra-mesraan terus sama kamu, pelan suaranya kamu gitu ya, lembut sorot matanya kamu gitu loh ya, tenang intonasi suaranya kamu gitu-gitu loh.
Ya, jangan nunjukin yang sisi kerasnya kamu itu tuh ke dia gitu loh. Makanya dia di sini tuh mari lihat mencoba ya untuk mengambil hatinya kamu. Itu saat sekarang. Ya, jadi kalau kamu lihat si pasangan kamu ini tuh agak-agaknya dia mau romantisan sama kamu, yaitu tadi supaya kamu reda gitu kan, biar enak lagi nih relationshipnya kalian berdua. Jadi di sini tuh dia yang kayak apapun yang menjadi kritiknya kamu entar aja itu untuk ditangani. Sekarang moodnya kamu aja dulu yang coba untuk dia perbaiki, gitu loh. Ya, apa yang menjadi topik dari ketegasannya kamu belakangan. Nah, dia di sana. Ya, suasananya ini aja dulu yang dibenerin sama si pasangan kamu. Begitu menurut pasanganmu. Gitu loh. Mau menyentuh hatinya kamu. Tadi biar emosinya kamu reda. Jangan terus-terusan tensian gitu. Ya, biar kamu nggak bawel lagi, biar kamu nggak cerewet, biar kamu nggak melotot lagi sama si dianya gitu ya. Jadi dia bilang di sini tuh dia mesti dalam upaya untuk menarik perhatiannya kamu ya, mengambil hatinya kamu. Seperti itu ya. Soalnya kalau kalian ini pun ribut ya, sebandel apapun si pasangannya kamu gitu di luar sana, mau dia udah gaya preman di luar sana gitu ya, mau gaya bajak laut dia di luar sana, tapi kalau dengan kamu, menurut si pasangannya kamu ini tuh dari energi dia ya, mari tangkap, pasti dia akan kalah gitu ya. Kalau bertengkar sama kamu ada kemungkinan ya dia kalah. Nah di sana ya. Nah, makanya daripada bertengkar ya, merespon kamu dengan pertengkaran gitu ya, merespon kamu dengan cemberutan yang lebih lama gitu ya. Mendingan kamu ini tuh kembali dienakin moodnya. Nah, seperti itu ya. Nanti juga kalau kamu moodnya enak, dia kembali nih bisa leluasa. Gitu ya kan. Hati dia juga jadi tenang. Nah, kemudian dia bisa lagi nih berleluasa ria gitu ya, untuk ngejalani hari-harinya dia. Nah, memang gini, balik lagi ya. Apa yang menjadi tajuk dari komplainnya kamu kah namanya, bawelnya kamu kah namanya itu ya, ke si dianya. Boleh-boleh seseorang ini tuh kayak kalau yang kamu harapkan adalah perubahan atau peningkatan kesadaran, boleh-boleh di situ tuh masih belum terjadi sih. Agaknya lambat ini si pasangan kamu untuk ngeh betul ya. Agak-agak butuh proses dia di sana. Jadi ya ada kemungkinan apa yang membuat kamu cemberut hari ini, bawel hari ini, bisa-bisa akan terulang lagi. Gitu loh. Ya. Akan terjadi lagi nanti. Gitu loh. Karena ini belum sempat si dianya introspeksi ya. Introspeksi, bener nggak nih komplainnya kamu, bener nggak nih kritiknya kamu ke dia gitu ya, betul tidak dia ada salahnya, betul tidak dia ada kelirunya, betul tidak dia harus memperbaiki dirinya. Nampaknya belum menjadi pemikiran atau belum menjadi sikap dari si pasangannya kamu. Maka di situ kata Mari, jangan-jangan masih akan ada nih pengalaman yang sama terulang lagi nanti di depan sana. Gitu loh. Ya. Gitu. Jadi kayak komplainnya kamu itu tuh masuk kanan keluar kiri gitu ya. Yang dia tangkap hanya, waduh ini Capricorn lagi marah nih. Kemarahannya harus cepet nih diredain gitu. Waduh dia lagi keras nih sama aku. Nah, dia harus cepet nih aku lembutin gitu si pasangannya kamu. Jadi dia hanya kayak mengantisipasi hasil dari tindakannya dia, perbuatannya dia. Gitu ya. Belum kayak mencabut akar persoalan. Gitu loh, menghilangkan sumber permasalahan. Nah, tapi ya nggak apa-apa dulu lah ya, nggak apa-apa dulu lah untuk sementara waktu ini. Gitu loh. Terus-terus aja kamu agak beberapa kali mengingatkan dia kembali. Gitu. Ya, karena ini harus ada pengulangan ini.
Gitu loh. Jangan kamu pikir kamu marah hari ini, lantas dia langsung naik kesadarannya dia. Ternyata tipe dari bebeknya kamu bukan begitu. Mari lihat ya. Butuh agaknya entah 500 kali ya. Banyak kali ya. Banyak banget. Harus ngulang-ngulang sampai 500 kali ya. Enggak lah. Nah, pokoknya hitungannya adalah beberapa kali aja gitu kan. Harus beberapa kali gitu loh. Baru dia bisa paham. Misal kamu ngambeknya gara-gara dia itu tuh tidak disiplin untuk nelfon kamu, untuk chatting kamu ya misal. Jadi kamu itu tuh, Beb, besok kamu telepon aku ya. Beb, nanti malam kamu hubungin aku lagi ya. Nah, mesti begitu. Mesti begitu. Bikin itu menjadi sebuah habit bagi si pasangannya kamu. Jelaskan ke dia bahwa kamu butuh sesuatu dari dianya biar bikin hatimu tenang, biar bikin kamunya itu tuh jadi nyaman kayak gitu. Ya, harus didikte dulu ini memang si bebeknya kamu sampai beberapa kali. Aku nggak seneng kalau kamu itu tuh pulang kerja langsung maunya main aja sama temennya kamu. Nggak bisa, kamu pulang ya pulang gitu ya. Jangan kelayapan langsung gitu kan. Hari ini omongin, besok omongin, besoknya lagi omongin kayak gitu. Ya, supaya dia terbentuk gitu loh. Biar dia terbentuk, bantu dia membentuk dirinya seperti karakter apa yang kamu maui, bersama-sama menciptakan suasana seperti yang kamu harapkan. Ajak dia terus-terusan gitu ya, ajak dia terus-terusan gitu loh. Beb, kamu inisiatif dong untuk ngemanjain aku misal gitu ya, bolak-balik diomongin kayak gitu ya. Nah, kalau kayak hanya bom meledak langsung kayak nuklir, nggak paham dia. Harus ada ledakan-ledakan kecil. Baru kemudian seseorang ini tuh ngeh, gitu loh. Baru bantu aja dia membentuk habitnya dia, gitu ya. Kalau untuk menaikkan kesadarannya dia, agak-agak repot juga nih sedikit, gitu loh. Takut-takutnya juga kamu nggak sabaran. Mendingan ya langsung diarahkan seseorang ini. Gitu ya, kendalikan dia secara langsung, bukan dengan dia mengendalikan diri dia sendiri gitu ya, baru hal yang kamu inginkan itu tuh bisa terjadi. Nah, untuk sementara waktu ini ya masih belum bisa demikian, masih harus yang kamu, Beb, jam 2 kamu gini ya misal ya, nanti kamu malam gini, nanti besok kamu gini gitu. Harus mau kamu repetitif gitu ya, pengulangan ke si pasangannya kamu gitu lah. Kalau hanya sebatas kayak nyindir-nyindir gitu ya, atau meledak satu kali langsung dia kamu harapkan mengerti, tidak akan bisa tuh mengerti. Begitulah untuk saat sekarang ini tuh kesadaran dari si bebeknya kamu gitu ya. Oke. Baik, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Capricorn mana bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, mari awali dari inisial L. Ada lagu, V vanila, E ada elang, I istimewa, T ada tali, G ada gelas, C ada cinta ya. Oke, berikut di sini mari akan bacakan zodiaknya. Ada energi dari Scorpio, ada energi dari Pisces, Sagittarius, energi dari Aries, energi dari Capricorn, Libra ada di sini, dan energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Capricorn yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.